Oke, balik lagi sama gue di sini, ya kan? Gue bakalan ngelanjutin series SNBT 2026 season 7 gitu. Ini mungkin sahur dua kali terakhir deh kayaknya. Gue syuting rekamnya. Like dulu, kenyang. Jadi langsung saja kita ya ke soal nomor 6 part 2, kemampuan penelaran umum series SNBT 2026 season 7. Nah, langsung baca ya. Ini temanya part 2 kali ini itu adalah jika maka atau silogisme gitu ya, kita ambil kesimpulan. Tapi sebenarnya sekali lagi jangan terlalu apa-apa rumus gitu ya dalam logika. Kenapa gue ambil kemampuan penalaran umum gitu ya, di saat gue tuh di tahun 2023 itu ambilnya itu cuman pengetahuan kuantitatif sama penalaran matematika. Karena apa? Ketika gue melihat kemampuan penalaran umum itu masuknya logika, sedangkan logika itu adalah cabang ilmu dari matematika juga gitu, cabang ilmu dari matematika. Tapi gue menekankan jangan terlalu banyak rumus gitu ya kan. Oh ini rumusnya misalkan P maka Q dan segala macam. Kalau kalian itu memang diperlukan silahkan gitu, tapi kalau enggak jangan harus nyari rumusnya gitu, apalagi ketika SNBT gitu ya kan. Jangan, saran gue mah jangan gitu ya. Oke, kita baca ini contohnya nih, contoh rumusnya ada tapi jangan gitu. Sebagian proyek tidak akan selesai tepat waktu jika tim tidak bekerja secara efisien gitu kan. Jadi kalau kita dibalik nih pernyataan pertama itu, jika tim tidak bekerja secara efisien maka sebagian proyek tidak akan selesai tepat waktu. Itu ya. Hal ini terjadi karena efisiensi kerja tim sangat menentukan kecepatan penyelesaian proyek gitu. Jadi penyelesaian proyek ini bergantung pada apa? Pada tim yang bekerja gitu ya, intinya pada tim yang bekerja gitu. Efisien nggak dia kerjanya kayak gitu kan. Kalau kerjanya efisien ya waktu untuk menyelesaikan proyeknya semakin cepat gitu, enggak. Coba, manakah kesimpulan berikut yang benar? Sebagian proyek tidak selesai tepat waktu apabila tim bekerja. Nah, ini kan udah jelas salahnya, nggak perlu bingung, ya kan? Udah jelas nih. Sebagian proyek selesai tepat waktu apabila tim tidak. Nah, ini juga berlawanan nih, masih gampang nih. Eliminasinya masih gampang. Sebagian proyek tidak selesai tepat waktu apabila tim tidak bekerja secara efisien gitu. Memang ini hubungannya apa? Selaras gitu. Kalau dia menyatakan negatif tidak, maka ini juga mengatakan negatif. Tapi dalam logika itu apa sebutan negatif? Pernyataan negatif, negasi. Gini nih simbolnya nih. Nah gitu. Ini benar. Coba lihat yang lain. Tim bekerja secara efisien apabila. Nah ini kebalik. Penyebab misalkan ya, pernyataan pertama yang ini nih, sebagian proyek tidak akan selesai tepat waktu jika tim tidak bekerja secara efisien. Itu menunjukkan sebab akibat yang jelas gitu ya kan, yang tepat gitu. Nah ini enggak, akibatnya dulu ini yang menyebabkan si penyebab itu sendiri, nggak bisa gitu kan, ya kan. Coba nih telaah nih ya pernyataan di tim tidak bekerja secara efisien apabila. Nah ini juga kebalik nih, pernyataan sebab akibatnya atau jika makanya itu kebalik dengan makna yang berbeda. Kebalik nggak apa-apa seperti pernyataan nomor 1 ini, kebalik nggak apa-apa, tapi maknanya harus sama gitu loh. That's why gue tidak menyarankan kalian menggunakan rumus di pernyataan-pernyataan seperti ini. Sebagian buku tidak akan menjadi bestseller jika tidak mendapatkan ulasan positif dari pembaca. Intinya apa? Bestseller ya kan jika ulasan positif gitu. Kenapa tuh? Ada penjelasan lagi gitu. Kenapa tuh ulasan positif kok bisa meningkatkan
tingkat penjualan gitu ya, bestseller. Karena meningkatkan minat dan kepercayaan calon pembeli ini, ya kan? Ibarat regresi itu ada mediasinya, gitu. Mediasinya yang mana? Ulasan positif. Penyebab aslinya yang mana? Yaitu meningkatkan minat dan kepercayaan calon pembeli. Jadi tingkat keminatan dan tingkat kepercayaan. Itu statistika tuh tadi tuh. Sebagian buku tidak menjadi bestseller apabila tidak mendapatkan ulasan positif dari pembaca. Ini bagus ya. Ini bagus. Ini kita keep dulu. Kita lihat yang lain dulu, oke? Sebagian buku tidak menjadi bestseller apabila mendapat ulasan. Nah, ini kan kebalikan, tidak, dan di sini ulasannya positif. Enggak. Sebagian buku menjadi bestseller nah, ini sama nih. B dan C itu sama. Letak tidaknya saja ya yang dipindah. Buku mendapatkan ulasan positif dari pembaca apabila sebagian buku menjadi. Nah, ini sebab akibatnya dibalik, maknanya jauh berbeda. Buku tidak mendapatkan ulasan positif. Nah, ini juga apa ini? Ya kan? Dijual dulu baru ulasan. Itu benar, dijual dulu baru ulasan. Tapi di sini dikatakan bestseller. Gitu ya. Lanjut. 8. Sebagian aplikasi tidak akan banyak diunduh jika tidak memiliki fitur yang inovatif. Hal ini terjadi karena pengguna cenderung memilih aplikasi yang menawarkan keunikan dan kemudahan pengguna. Ini adalah kedalaman dari apa? Inovatif, gitu ya. Maksudnya inovatif dalam pernyataan ini ya. Sebagian aplikasi tidak banyak diunduh apabila memiliki. Nah, ini pertentangan, negasi, harusnya negasi juga. Kita langsung eliminasi cepat nih. Ini banyak diunduh, ini tidak, gitu kan? Sebagian aplikasi tidak banyak diunduh apabila tidak memiliki. Nah, ini udah tepat nih. Aplikasi apabila. Nah, ini juga kebalikan sebab akibat. Ini juga gitu ya. Masih gampang. Ayo. 9. Seorang pelukis G sedang mempersiapkan pameran seni besar-besaran. Untuk menyelesaikan semua lukisannya, G bekerja tanpa henti dan mengabaikan kesehatan nih. Informasi pentingnya, pelukis G mengabaikan kesehatan gitu ya kan. Penyebabnya apa? Bekerja tanpa henti. Ya. Akibatnya G jatuh sakit dan tidak menyelesaikan beberapa lukisan tepat waktu. Hal ini membuat pameran seninya tertunda. Nah, ini akibat akhirnya nih. Pernyataan yang benar, masih yang benar. G bekerja tanpa henti karena pameran seninya tertunda. Nah, dibalik kan alasannya nih, udah jelas salah. Mengabaikan kesehatan menyebabkan pameran seni. Nah, ini benar nih. Coba lihat yang lain. Pameran seni G tertunda karena ia tidak memiliki cukup lukisan. Ini benar nih. Ini benar. Tapi bukan menjadi inti dari cerita tersebut. Inti dari cerita tersebut mengatakan bahwa si G ini salah gitu kan. Ibarat kata nih, kesalahan terletak pada si G yang mengabaikan kesehatan gitu ya. Yang menjadi penyebab pamerannya tertunda. Kenapa bisa tertunda? Karena ketika mengabaikan kesehatan, si G sakit, lukisannya nggak selesai. Nah gitu. Oke. G jatuh sakit ketika, nah ini selesai, ini udah lain cerita ini. Kesehatan G terganggu ketika pameran seninya terganggu. Nah ini kebalik ya, sebab akibatnya ya. 10. Seorang programmer H sedang mengembangkan aplikasi baru untuk kliennya. Untuk memenuhi tenggat waktu, H bekerja hingga larut malam dan melewatkan waktu istirahatnya. Akibatnya, H mengalami kelelahan dan membuat beberapa kesalahan kode. Ya kan? Nah, kesalahan tersebut menyebabkan aplikasi tidak berfungsi nih. Kesimpulan akhirnya tidak berfungsi. Karena apa? Melewatkan waktu istirahatnya, gitu kan? Bekerja sampai larut malam. Kita baca. Nih, ntar ya, kelihatan. H bekerja hingga larut malam karena aplikasinya tidak. Nah, ini kan beda nih. Ini bisa masuk, tapi beda. Sebab akibatnya kebalik. Aplikasi tidak berfungsi dengan baik karena H tidak memiliki. Nah, apa ini? Nggak tahu kita. Ya kan, kita nggak tahu nih. Alasan seperti ini nggak dituliskan, tapi bisa jadi H membuat kesalahan kode ketika aplikasinya sudah selesai. Oke. D. Waktu istirahat H berkurang ketika aplikasi tidak berfungsi dengan baik.
Ini kebalik-balik nih ya kan, kebalik, alasannya itu kebalik. Apa yang seharusnya menjadi penyebab malah menjadi akibat, kayak gitu loh. Kelelahan menyebabkan aplikasi yang dikembangkan hati. Nah ini kelelahan ini, nah nih mengalami kelelahan, nah menyebabkan aplikasi dikembangkan hati. Nah ini